Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Widya Damayanti dari kelas 2B Manajemen dengan NPM 020423111083. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah pengukuran harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk seluruh negara. Nah, IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan terbelakang. Oke, kita masuk ke konsep pembangunan manusia. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia harus dibangun dari 4 dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan. Pertama-tama kita masuk ke produktivitas. Produktivitas harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pemerataan. Pemerataan masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil dan semua hambatan terhadap peluang ekonomi dari politik yang harus dihapuskan. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk di generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan yang keempat, pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan untuk masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Oke, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi IPM. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi IPM antara lain. Yang pertama, pendapatan atau PPN. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, rasio ketergantungan. Yang keempat, konsumsi rumah tangga untuk makanan. Yang kelima, anggaran pendidikan atau APBN. Yang keenam, anggaran kesehatan. Yang ketujuh, lokasi tempat tinggal. Dan yang kedelapan, penduduk miskin. Dan yang terakhir, keterkaitan IPM dengan pembangunan ekonomi. Keterkaitan IPM dengan pembangunan ekonomi terlihat dalam hal ini, terutama dalam 2 aspek. Yang pertama, pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan pendidikan rakyat, yang mengakibatkan peningkatan kemampuan kerja rakyat. Hal ini dapat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemampuan kerja rakyat yang lebih tinggi akan mempengaruhi produktivitas ekonomi. Yang kedua, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan rakyat, peningkatan pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Hal ini dapat mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan yang dapat mempengaruhi kemampuan rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan melindungi diri dari bencana alam dan penyakit. Sekian penjelasan dari saya mengenai IPM. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how